Berikutnya kami persilakan Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Dr. Tutun Juhana, STMT, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Yusef Rosmansyah, STMSc, PhD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan riwayat hidup Profesor Yusef Rosmansyah, STMSc, PhD. Profesor Yusef lahir di Banten tanggal 29 November 71. Sekarang beliau tergabung dalam kelompok keahlian teknologi informasi di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Beliau mendapatkan gelar besar pada tanggal 1 Maret 2022, didampingi oleh istri Ibu Yusi Elsiano dan 2 orang anak, Fahma Waluya Rosmansyah dan Hania Pracika Rosmansyah. Profesor Yusef mendapatkan gelar Doctor of Philosophy in Mobile Communication dari University of Surrey, UK pada tahun 2003. Master of Science in Satellite Communication Engineering dari University of Surrey, UK juga tahun 96. Dan Sarjana Teknik Elektro dari Departemen Teknik Elektro Institut Teluk pada tahun 1993. Beliau telah menjadi staf pengajar di STI ITB sejak tahun 1997 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjadi Ketua Perintisan Cyber Security Center KOIKA ITB Kampus Jatinangor 2007-2016 dan sekarang diamanahi sebagai Direktur Pengembangan Pendidikan ITB sejak tahun 2020. Riwayat jabatan fungsional beliau: Penata 3C 24 Desember 2004, Lektor 28 Februari 2012, Lektor Kepala 12 Mei 2017, Penata 31 3D 31 Oktober 2017, Pembina 4A 9 Oktober 2019, Pembina 314B 1 Oktober 2021, dan Guru Besar 4B pada 1 Maret 2022. Kegiatan penelitian beliau meliputi bidang teknologi multimedia dan smart education, dan dari kegiatan tersebut beliau sudah mendapatkan beberapa hibah riset. Di antaranya adalah LPDP Rispro Invitasi, BP PTNBH Kemenristek BRIN, Japan Asian Integrated Fund, Asian ICT Fund, MIT Indonesia Research Alliance, Riset ITB, dan dari Dikti Ristek Kemendikbud Ristek. Beliau telah mempublikasikan lebih dari 80 makalah jurnal dan proceeding, baik internasional maupun nasional, termasuk 4 diantaranya jurnal Q1 dan 6 jurnal Q2 dan Q3. Beliau telah memiliki 1 US patent yang granted, memiliki 8 paten RI yang terdaftar, dan memiliki 20 sertifikat hak cipta. Beliau selama karirnya telah meluluskan mahasiswa bimbingan sebanyak 44 mahasiswa program sarjana, 46 mahasiswa program magister, 3 mahasiswa program doktor, dan saat ini sedang ada 9 mahasiswa S3 yang sedang proses. Beliau mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya SPADA Award 2021, perguruan tinggi terbaik, pelaksana pembelajaran daring selaku Direktur Pengembangan Pendidikan ITB, SPADA Award 2021, perguruan tinggi terbaik, dukungan institusi terhadap pembelajaran daring selaku Direktur Pengembangan Pendidikan ITB, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun pada 16 April 2019, ITB Innovative Faculty Member pada 2015, Ina Ikta 2012 Award, Indigo Venture 2012 Award, Indigo 2011 Awards, Apikta 2011, dan Ina Ikta 2011 Award. Lalu juga dari Qualcomm Incorporated USA dalam Blue Wireless Reach 2007 winner. Kemudian dari Nokia UK CCSR Unis Research Excellence Awards on Mobile Communication pada tahun 2002. Beberapa kontribusi nyata beliau adalah adanya gedung KOIKA ITB Cyber Security Center di kampus Jatinangor. Beliau tadi sudah kami sampaikan sebagai Ketua Perintis dan Pengurusan Hibah dari pemerintah Korea.
Lalu LMS EduNext dan LMS Pada Dikti ini kita gunakan bersama untuk melakukan pembelajaran. Beliau sebagai ketua pengembang dan juga beliau adalah inventor utama dari Cognition Mobile App for High Integrity Online Exam System. Di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk melakukan hobi, tenis meja, tenis, dan bulu tangkis. Sayangnya tidak ada fotonya nih. Perlu diulang nanti untuk menampilkan fotonya. Baik, demikian. Terima kasih. Kami sudah bacakan riwayat hidup Profesor Yusef Rosmansyah. Berikutnya kami persilahkan Profesor Yusef Rosmansyah, ST, MSc, PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua MWA atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan para anggota FGB ITB, Rektor atau yang mewakili, Dekan Fakultas Sekolah, khususnya Dekan STI, FTMD, dan FTI yang hadir di sini, dan tentunya para undangan yang telah berkenan untuk hadir dan mengesampingkan kegiatan-kegiatan penting lainnya hari ini. Kemudian saya lihat juga para WDA di sini, anggota Rakor. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua. Izinkan saya untuk memulai orasi ilmiah ini. Baik, judul yang diambil adalah teknologi multimedia untuk lingkungan ajar cerdas. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas selama kurang lebih 25 menit ini. Dan ini adalah versi dari versi yang ringan, yang populer dari buku yang ada dalam goodie bag masing-masing ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama tujuan luhur pendidikan. Jadi pada umumnya sebenarnya kita sudah tahu semua yang akan saya sampaikan ini. Jadi tidak seperti yang Pak Yogi barusan ya, yang sangat-sangat teknikal. Kalau yang ini insya Allah semua sudah mengetahuinya, hanya beda sedikit saja mungkin nanti. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dan keterampilan yang harus ditunjukkan, harus didemonstrasikan oleh pelajar. Kemudian yang ketiga, apa itu lingkungan ajar cerdas? Nanti ada yang makro level, ada yang mikro level. Kemudian perlunya pendidik menjadi cerdas untuk menciptakan lingkungan ajar yang cerdas. Jadi intinya gimana kita mau menciptakan pelajar yang cerdas kalau pendidiknya belum cerdas duluan. Nah, untuk hal tersebut tentu saja perlu sebuah transformasi, khususnya transformasi digital yang berpusat pada pendidik. Jadi di sini pendidik nanti dosen, guru, ya, kemudian juga termasuk pendik. Nah, tujuan luhur dari pendidikan adalah menciptakan lulusan yang cerdas, dan buah dari kecerdasan itu adalah akhlak yang mulia. Di sini ada detail-detail dari definisi yang lebih lengkap terkait dengan cerdasnya dan akhlak mulianya, tapi tentu saja kita tidak akan bisa membahas lebih rinci karena waktunya yang terbatas. Tapi intinya bisa kita lihat di sini bahwa ada aspek kognitifnya, kecerdasan intelektualnya, ada aspek afektifnya, lebih kepada kecerdasan spiritual dan sosial, kemudian ada aspek psikomotornya. Nah, kalau yang versi Indonesia, Sisdiknas, ini ada pengetahuan, ada sikap, kemudian ada keterampilan umum dan khusus. Baik, kita akan, jadi gambar ini hanya untuk melengkapi saja. Nanti jika perlu lebih detail dapat dilihat kembali. Nah, kita sudah sampaikan barusan bahwa tujuan luhur pendidikan adalah pelajar menjadi cerdas dan berakhlak mulia. Di sini ada definisi ya pendidikan dan pelajar, tapi kita semua sudah tahu. Jadi kita akan skip saja.
Nah, hasil penelitian kami, analisis dari berbagai literatur yang bonafide, kemudian kita kumpulkan 36 kemampuan, keilmuan, kecerdasan, keterampilan yang harus dimiliki oleh para pelajar ini. Dari ratusan yang ada, 36 teratasnya sudah digambarkan di sini. Di sini ada 3 kategori. Yang technical hard skills yang tadi terkait banyak dengan kognitif, ya. Kemudian ada intrapersonal soft skills. Di sini lebih kepada spiritual intelligence. Kemudian ada yang interpersonal, humanistic skills. Yang interpersonal ini, yang intra sama inter, itulah kecerdasan-kecerdasan yang akan lama diimitasi atau digantikan oleh kecerdasan buatan. Jadi memang, apalagi yang humanistic skill ini, memang inilah yang harus semakin kita tonjolkan. Lagi-lagi kita tidak akan dapat membahas ke-36 skill ini secara rinci, tetapi intinya adalah bahwa yang namanya technical hard skill itu adalah inti utamanya sebenarnya subject matter mastery. Jadi kalau mahasiswa atau pelajar di bidang teknik kimia, ya tentu saja dia harus menguasai bidang teknik kimia lebih daripada bidang-bidang yang lain. Nah, yang intrapersonal ini lebih banyak kepada, terutama di sini ya, ada motivasi dan growth mindset. Mindset pribadi setiap pelajar itu yang nanti kita kompori agar mereka menjadi individu yang kuat. Nah, kemudian yang interpersonalnya ini terkait dengan teamwork. Sekarang musimnya teamwork, bukan lagi Superman, tetapi jadi super team. Jadi ada kekhawatiran bahwa lulusan ITB itu relatif individualistik. Nah, inilah yang perlu kita nanti kikis supaya lulusan ITB itu lebih humanistik, kemudian lebih mudah dalam aspek-aspek sosial dan kemasyarakatan. Bukan hanya jagoan masalah teknis dan kognitif saja. Nah, kalau kita lebih sederhanakan lagi mengenai learning objectives ini ya, atau capaian pembelajaran, bahwa pembelajaran di dalam sebuah smart learning environment, lingkungan ajar cerdas itu, yang utamanya indikatornya harus membahagiakan. Para pelajarnya harus bahagia. Waktu di FGB saya menyampaikan menyentil ini, banyak yang ketawa karena dosen harus membahagiakan mahasiswanya. Ya memang benar, gitu ya. Apalagi kalau mengetahui bahwa mereka memang bayar, gitu, untuk kita bahagiakan, untuk kita pinterkan. Nah, secara umum, kemudian pembelajarannya, prosesnya harus efektif dari segi resource ya, efisien dari sisi waktu. Mungkin bahasa teknik kimia Pak Yogi tadi lebih intensif ya. Kemudian engaging. Pembelajaran di kelas harus engaging, harus mengundang keterlibatan. Jadi kalau pembelajaran kita baik luring ataupun daring, kemudian mahasiswa atau pelajar kita masih ada yang ngantuk, berarti kita belum cerdas dalam mengajar. Apalagi kalau sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai pendidik, kita bisa memberikan inspirasi. Dosen yang inspiratif itu sampai puluhan tahun ajal belum datang, kita masih selalu teringat bahwa dosen ini selalu inspiratif gitu ya, ada kata-kata yang melecut dan awet gitu di dalam benak para pelajarnya. Saya juga masih ingat tentu saja yang di SD, yang di SMP, SMA, kemudian yang di ITB, dosen-dosen atau para pendidik yang inspiratif. Oke, kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya mengenai smart learning environment itu sendiri atau lingkungan ajar cerdas. Kalau secara definisi lingkungan ajar cerdas ini adalah sistem pembelajaran bauran. Kita sekarang pembelajaran bauran juga nih. Ada yang hadir secara luring di sini dan ada yang hadir secara daring melalui Zoom.
Tapi memang ini karena orasi ilmiah jadi tidak ada interaktivitas. Saya juga tidak bisa di sini berusaha misalkan membuat lelucon atau gimana ya, karena ini sebuah momen yang pertama kali dan mungkin hanya sekali ini ya, sehingga saya akan lebih serius dalam menyampaikan orasi ilmiah ini. Jadi memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan, joyful tadi ya, seraya melampaui capaian ajar untuk para pembelajarnya, dan melibatkan kakas dan teknik cerdas. Atau sekarang artificial intelligence, machine learning seperti itu ya. Oke, nah teknologi informasi, komunikasi, dan multimedia, teknologi multimedia itu implisit akan mengandung juga teknologi informasi dan komunikasi, karena multimedia tanpa teknologi informasi dan komunikasi tidak akan terlalu banyak bermakna. Oleh karena itu, ketika saya menyebutkan teknologi multimedia, itu implisit sudah mengandung teknologi informasi dan komunikasi. Perannya sekarang ini adalah memperhebat pendidik ini nih, edukator ini sebagai aktor utama pada lingkungan ajar cerdas. Lingkungan ajar cerdas secara makro bisa satu institusi, ITB misalkan. Tapi secara mikro, setiap kelas, setiap kita mengadakan pembelajaran, itu harus diciptakan oleh sang pendidik ini, sang pengajar atau sang instruktur. Dia harus menciptakan suasana pembelajaran cerdas, terlepas dari fasilitas atau kakas-kakas yang tersedia atau tidak, tapi setidaknya harus tetap, pembelajaran harus tetap efektif, efisien, engaging, dan inspiring. Nah, di sini kita lihat ya, ini kita sebagai pendidik, kemudian yang di bawahnya adalah pelajar. Setelah melalui proses lingkungan ajar yang cerdas, di sini seperti bawang begitu ya, bulatan dilapis-lapis. Ada 6 lapisan dan 7 lapisnya adalah kita sebagai edukator dan learner, manusianya. Dan setelah berproses, dia aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya itu akan lebih hebat. Dan lebih hebat daripada dosennya atau edukatornya atau pendidiknya itu sendiri. Nah, ini yang dikatakan sebagai lingkungan ajar cerdas. Nah, kalau kita lebih detail, karena meskipun saya menyampaikan secara populer, supaya terlihat lebih serius, saya juga ingin memperlihatkan, meskipun tidak untuk dibaca, bahwa yang 7 lapis tadi didetailkan itu jadi banyak dalam-dalamnya ya. Jadi institusi yang komplit itu punya ratusan elemen ini. Tapi ini hanya untuk memperlihatkan saja bahwa ada yang lebih detailnya. Yang utama bagi kita sebagai pengajar, sebagai pendidik dalam proses pembelajaran yang mikro itu. Nah, kalau tadi kita memperlihatkan 36 kecerdasan atau keterampilan bagi pelajar, sekarang bagi edukatornya. Ada beberapa yang berbeda tentu saja, tapi yang paling utama bagi pendidik adalah di bidang hard skill-nya, subject matter mastery. Jadi dosen kimia pastinya harus pinter menguasai mengenai kimia. Dosen multimedia harus menguasai multimedianya. Dan ini ternyata satu di antara yang 35 yang lain. Yang lainnya soft skill-nya harus bisa memberikan motivasi, inspirasi itu kepada para pendidiknya, para pelajarnya ya. Dan ini ada growth mindset. Growth mindset itu secara umum adalah mindset pola pikir yang positif, yang bertumbuh, yang selalu menganggap masalah itu sebagai tantangan. Kurang lebih itu ya. Kemudian di sini ada humanistic skills ya, tentu saja karena dosen harus bisa mengelola kelas yang sedang dia ajar itu. Oke, kita akan lanjut juga. Ini hanya memperlihatkan, tapi yang penting-pentingnya adalah sebelum pelajar menguasai 36 skill tadi, tentu saja dosennya harus menguasainya terlebih dahulu. Nah, di sini
kalau kita lihat bahwa ada mindset dosen sekarang harus berbenah nih supaya kalau mahasiswanya dituntut memiliki 36 minimum ya skill yang tadi, dosennya harus. Dan kalau ternyata dari 36 itu kurang, otomatis dosennya harus memulai untuk berubah. Mengubah mindset-nya dulu supaya punya growth mindset lebih dulu. Barulah itu skill set-nya. Sekarang semua menuntut teknologi multimedia untuk dilakukan. Apalagi COVID kemarin 2 tahun lebih, mau tidak mau teknologi multimedia yang harus dikuasai. Nah sekarang jangan merasa setelah 2 tahun terus kembali lagi ke zaman yang lama, ya, tetapi harus memaksimalkan hal tersebut, melanjutkan pembelajarannya. Kemudian toolsetnya untuk pembelajaran sekarang memerlukan banyak kakas dan aplikasi ya, sehingga ya mau tidak mau ini harus dikuasai. Nanti akan terjadi dataset kalau sudah terbentuk educational big data analitik, maka ini segala sesuatu akan mengarah kepada penilaian berbagai macam itu secara otomatis. Ya, jadi dosen kalau sekarang ada BKD dan lain-lain, kalau nanti ke depannya penilaian akan otomatis oleh sistem. Tapi sebenarnya kita masih jauh ke sana ya. Oke. Nah, dari 36 kemudian dibagi menjadi 4 level, tapi yang paling utama dari beberapa yang banyak tadi adalah 7 ini. Yang pertama, dosen atau pendidik harus berusaha memiliki standar minimum kualitas dalam mengajar. Kemudian yang kedua, harus dapat mengadaptasikan konten ajar supaya sesuai dengan keinginan pelajar generasi sekarang. Kalau di ITB berarti generasi Z yang kita ajari ini. Mereka berharap segala sesuatunya sesuai dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai generasi imigran ya, kalau mereka digital native, ya kita mau tidak mau harus berusaha sekuat tenaga supaya bisa mengimbangi ekspektasi mereka. Bahan ajar jangan gitu-gitu aja. Kalau sekarang bahan ajarnya nulis saja pakai di papan tulis membelakangi mahasiswa, waduh itu hanya menulis saja, berkomunikasinya dengan papan tulis, entah apa yang terjadi di media sosial para mahasiswa kita. Kemudian harus menjadi penilai yang bijaksana. Mahasiswa itu belajar ada salah. Dari kesalahan mereka berbuat lebih baik. Formatif, ada sumatif. Di formatif inilah yang kita maksimalkan supaya mereka terus-menerus meningkatkan kemampuannya, sehingga tidak heran kalau dalam satu kelas, kalau pembelajarannya sudah dilakukan sebaik-baiknya, yang pinter lebih pinter lagi, lebih luas wawasannya, yang tidak terlalu pinter, minimum mereka mencapai kepintaran kompetensi tertentu yang mereka harus didemonstrasikan. Kemudian ini bagi para dosen ITB mungkin belum pernah belajar mengenai ilmu pedagogi. Di sini kehadiran Pak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dari UPI, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan nanti satu saat kita bekerja sama ya supaya para dosen ITB juga bisa dikenalkan mengenai ilmu pedagogi, Art and Science of Teaching. Nah, kemudian Teaching Platform Master. Sekarang pembelajaran menggunakan wahana ajar, LMS misalkan ya, menggunakan berbagai alat multimedia. Mau tidak mau dosen harus dapat menguasai hal tersebut. Kemudian teknologi literate. Mengajar tanpa teknologi hari gini itu sangat disayangkan. Benar, memang sebagian itu menulis dengan papan tulis itu bukan hal yang buruk, ya, tetapi jangan sampai di situ. Kita gunakan teknologi. Kalau di STI, Pak Dekan sudah melengkapi semua ruang kelas itu dengan interaktif smart board. Ya, jadi
Kalau dosennya tidak menggunakan itu, dosen stay gitu loh, ya itu kebangetan. Jadi kita harus memaksimalkan teknologi-teknologi yang ada. Dan yang ketujuh, mindful motivator. Ya, mahasiswa kita ITB kebetulan udah pinter-pinter. Jadi untuk mengajarnya ya memang tidak terlalu sulit, begitu ya. Tinggal kita bagaimana mengomporinya, memotivasinya, menginspirasinya supaya mereka dapat memaksimalkan kemampuannya dalam belajar. Nah, kalau dari sisi pedagogi, saya meminjam dulu istilah ini dari Pak Dekan FIP UPI ya. Ada TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi dosen siapapun, dosen ITB, khususnya ya, pendidik dimanapun, setelah menguasai konten, bahan ajar, subject matter mastery, pedagoginya harus dikuasai juga. Dan setelah itu, teknologinya. Nah, jadi kalau dari UPI mendekatinya dari pedagogi konten ke teknologi, tapi kalau dari ITB, kami periset di bidang multimedia untuk pembelajaran, itu mendekatinya dari teknologi, bagaimana teknologi ini digunakan untuk memaksimalkan pedagogi. Nah, ini saya akan cepat saja karena agak teknis ya, bahwa teknologi multimedia itu memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi. Ini mengarah kepada student-centered education. ITB mengarah ke sana, di Indonesia ingin mengarah ke sana semua ya, di dunia ya di universitas-universitas terkemuka tentu saja sudah dari dulu. Nah, dengan adanya teknologi multimedia, teknologi informasi, ini lebih dimungkinkan. Jadi bukan hanya satu pilihan saja, tapi banyak pilihan bagi mahasiswa, baik secara makro maupun secara mikro dalam proses pembelajaran sebuah subjek. Kemudian, teknologi informasi komunikasi dan multimedia memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan menarik. Kemudian, studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek tentu saja lebih mudah, asesmennya lebih mudah, tata kelolanya lebih mudah kalau menggunakan teknologi multimedia dan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia membantu proses pembelajaran eksperiental agar dapat dilakukan di ruang kelas. Nah, ini teknologi maju ya, melalui simulasi dan virtualisasi. Gampangnya gini, pembelajaran seorang pilot atau calon pilot itu tidak mungkin dari awal langsung masuk ke kokpit, dibiarkan begitu saja. Nah, saya pernah datang ke TNI AU ya untuk pembelajaran calon penerbang. Di satu kelas ada 8 simulator ditambah 1 untuk instruktur. Nah, dari simulator itu benar-benar terasa sedang menerbangkan pesawat. Tetapi pesawatnya mau dijatuhkan, mau naik turun, itu sekehendak kita, tidak ada yang celaka, tidak ada yang rugi. Jadi dalam satu kelas ada 8 pesawat. Nah, itu dimungkinkan dengan simulasi dan virtualisasi. Saya yakin bahwa semua fakultas sekolah, semua bidang itu banyak hal-hal yang dapat dilakukan simulasi dan virtualisasi ini sebelum para pelajar nyemplung langsung ke lapangan atau nyemplung ke kokpit atau ke traktor gitu ya, atau ngelas di laut misalkan ya, atau bahkan keluar angkasa. Semuanya memerlukan teknologi multimedia, informasi dan komunikasi. Kemudian teknologi multimedia, informasi komunikasi memberikan kesempatan yang lebih luas bagi semua pelajar. Kalau kita melakukan pembelajaran secara bauran di kelas langsung dan direkam, maka kita punya rekamannya, dimasukkan ke YouTube, maka yang bisa menikmati bahan ajar kita itu jauh lebih banyak. MIT sudah membuka MIT Open Courseware 15 tahun yang lalu ya. Ada satu mata kuliah yang mengaksesnya, belajar dari situ sudah lebih dari 70 juta orang. Nah, itu kalau tidak menggunakan teknologi multimedia, informasi dan komunikasi tidak mungkin ya, hanya beberapa saja yang hadir secara luring. Oke, kemudian
Teknologi multimedia memfasilitasi kolaborasi antar pelajar maupun antara pelajar dengan pendidik menggunakan platform digital. Nah, kita sekarang ada misalkan ya, pembelajaran berbasis proyek itu dibagi menjadi tim supaya mereka belajar tadi ya aspek-aspek humanistic skills. Nah, di antara tim itu kita bisa melakukan penilaian oleh dosen dan penilaian sejawat, penilaian oleh antar mahasiswa sendiri. Jadi satu tim tidak mungkin ada lagi sekarang yang nggak ada kerjaannya karena nanti dia dapat nilai dari kawannya lebih kecil karena menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian proses asesmen bisa menjadi lebih komprehensif dan berintegritas. Termasuk kalau kita menggunakan komponen cerdas itu memeriksanya dibantu oleh robot. Nah, kalau robot, kami punya riset ya yang membuat penilai esai itu bisa memprotes kurang lebih ya nilai yang diberikan oleh dosen karena terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, kalau manusia menilai itu kan lama-lama capek, kemudian tulisannya jelek, emosi gitu. Sehingga nilainya bisa tidak konsisten. Tapi kalau robot, mereka selalu konsisten. Dan dalam hal ini ketika nilainya itu diproses oleh robot, si robot itu dosen yang manusia ini menerima bahwa benar. Ternyata dia ada jawaban baik benernya gitu si mahasiswa ini, akhirnya nilainya bisa diperbaiki. Nah, setidaknya robot digunakan untuk second opinion. Tapi jangan sampai nanti disalahgunakan. Jadi robot saja yang menilai, dianya enggak gurunya. Jangan sampai seperti itu. Nanti lama-lama kerjaan sebagai dosennya diambil alih oleh robotnya sendiri. Ini slide terakhir ya. Saya sudah dapat waktunya hampir habis. Bahwa penerapan teknologi informasi komunikasi dan multimedia ini diperlukan transformasi digital yang intinya adalah mentransformasikan sumber daya manusia khususnya pendidik dan tenaga kependidikan, dosen dan pendidik kalau di IPB. Ada 3 hal penting. Yang pertama, menanamkan pola pikir growth mindset, alih-alih fixed mindset, ya, menjadi dosen pengeluh untuk berbagai kekurangan tidak akan ada hentinya. Mendingan kita berbuat yang maksimal saja dengan segala kekurangan yang ada. Tentu saja di lain pihak ya, bagi yang berwenang untuk mengatasi keluhan harus berusaha maksimal juga. Kemudian melakukan reskilling dan upskilling karena mahasiswa kita jauh lebih piawai dalam hal terkait penggunaan teknologi multimedia, informasi dan komunikasi. Kemudian mau tidak mau harus keluar dari zona nyaman, mengubah budaya kerja, membiasakan berbasis teknologi. Baiklah, itulah ringkasan dari orasi ilmiah saya. Sekarang saya izinkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Langsung saja di sini ya supaya waktunya bisa kurang dari 30 menit kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Kemudian yang kedua kepada rektor dan segenap pimpinan ITB, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat ITB, pimpinan anggota Senat Akademik ITB, pimpinan sekretaris dan seluruh anggota FGW ITB, kemudian pimpinan STI, termasuk dekan dan para wakil dekan, ketua kelompok keahlian, dan khususnya keahlian di mana saya bernaung, kelompok keahlian teknologi informasi, ketua prodi sarjana, magister doktor di STI ITB. Para promotor, pembimbing, guru, mentor, Profesor Kudat Sumintapura almarhum, ketua KK Teknologi Informasi pertama, kemudian Profesor Adang Suwandi Ahmad almarhum, Profesor Suhono Harso Supangkat, Profesor Jaka Semiring, Profesor Amin Langi, Profesor Suhardi, Profesor Munir dari UPI, kemudian Profesor John Choi dari Samyang University Korea, Profesor Andri Dianugraha, Profesor Nana Rahmana, Prof. Tati Mengko, Prof. Aurik Gustomo dari SBM, kemudian Profesor Haula Rosdiana dan Profesor Jazi dari UGM. Selanjutnya, ini adalah para rektor, mantan rektor yang dulu mendukung saya untuk melaksanakan studi S2, Prof. Joko Santoso,
yang mewakili Senat Akademik hari ini. Terima kasih Prof. Lilik Kendrajaya, Prof. Diajana Merati, dan Profesor Wiranto Aris Munandar almarhum. Kemudian kolega dosen, tenaga kependidikan, asisten prodi di STI ITB, para mahasiswa bimbingan yang tentu saja bersama mereka lah kami bisa menerbitkan banyak publikasi, kemudian tim Skaci dan tim Litbang di ITB. Kemudian para alumni seangkatan, SDN Mario Tanjung Sari Sumedang, SNPN 1 Tanjung Sari Sumedang, SMA yang 1 Sumedang, kemudian Elektro 89 yang sudah jauh-jauh hadir, ya, para big boss di sini sudah berkenan meninggalkan segala kegiatannya untuk hadir di sini. Terima kasih banyak. Kemudian para alumni dari University of Surrey tahun 95 sampai 2003. Kemudian para guru dan dosen saya yang telah mendidik saya sejak kecil. Kemudian orang tua, Ibu Engkom, Bapak Jeja Hidayat, Bapak Wahyudin, Ibu mertua Ais Komalasari, Bapak mertua Elwin Winarno, dan para kerabat Handai Tolan yang sudah berkenan hadir. Kemudian istri tercinta Yusi Elsiano, kemudian anak sulung Rahma Waluya dan Hania Pracika sudah menemani puluhan tahun ini. Kemudian semua rekan, teman, saudara Handai Tolan yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala kebaikan yang diberikan. Baiklah, saya akan membacakan kode kehormatan dalam mengemban amanah sebagai guru besar Institut Teknologi Bandung. Saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 11 Februari 2023, Profesor Yusef Rosmansyah. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.